Terus terus untuk menjadi lebih baik, ya, maka salah satu kunci itu adalah kita merencanakan sudah, melaksanakan sudah. Nah, yang berikutnya adalah evaluasi. Bagaimana kita mengevaluasi diri kita, kinerja dari karyawan teknik ataupun dosen di UMS ini, sehingga nanti hasil evaluasi bisa kita gunakan untuk terus improvement, ya, untuk meningkatkan diri. Oleh karena itu, alhamdulillah BPSDM bersama dengan Biro Teknologi Informasi mengembangkan satu sistem untuk melihat indeks kinerja kita semua dalam satu semester atau nanti 1 tahun. Nah, untuk itu siang ini adalah sosialisasi dan bagaimana mekanisme prosedur untuk mendapatkan atau mengevaluasi terkait dengan indeks kinerja dosen dan tadi itu. Alhamdulillah, terima kasih sudah bisa hadir semua di kesempatan ini. Baik, siang hari ini insya Allah kita akan menyimak agenda. Yang pertama adalah sambutan dan pengarahan dari Kepala BPSDM, Prof. Budi Murtiasa. Kemudian yang kedua, nanti langsung ke demo atau sosialisasi atau apa ya, semacam bagaimana bekerja, indeks kinerja ini, nanti prosedur dan sebagainya itu akan disampaikan oleh nanti dari Biro Teknologi Informasi. Untuk selanjutnya nanti ada waktu tanya jawab dan terakhir nanti penutup. Baik, langsung saja mari kita mulai agenda di siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya persilakan Prof. Budi Murtiasa untuk memberikan sambutan dan pengarahannya. Monggo, Prof. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita pada siang ini dapat bertemu walaupun secara daring terkait dengan upaya kita bersama untuk selalu meningkatkan kualitas kinerja kita, ya, meningkatkan kualitas diri kita sebagai bagian dari UMS ini yang akan berencana menuju World Class University, ya, World Class University. Nah, Ibu Bapak sekalian, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Tri Widayatno bahwa tentu kita sebagai SDM di UMS ini, baik sebagai dosen maupun teknik, nah di dalam keseharian, tentu dalam menjalankan tugas kita sudah membuat rencana-rencana, sudah membuat planning untuk mendukung kinerja unit kita dan tentu kinerja UMS secara umum, ya, UMS secara umum. Nah, tentu hal ini adalah bahwa diharapkan dengan kita melakukan kinerja ini kan tentu harus juga diketahui sejauh mana efektivitas dari perencanaan kita dan efektivitas dari implementasi dari rencana-rencana yang telah kita buat. Maka kita perlu dilihat, dievaluasi, dimonep untuk melihat kemajuannya, nah, mana yang perlu ditingkatkan nantinya, mana yang perlu dipertahankan, nah, supaya dari waktu ke waktu bisa menjadi lebih baik. Nah, monitoring dan evaluasi ini tentu ya secara yuridis, nah ini kira-kira ya, secara yuridis itu kan kita ya tentu bagi Bapak Ibu ada Undang-Undang Nomor 14 ya tahun 2005 Guru dan Dosen. Ya, di sana memang kinerja guru dan dosen, ya, kita katakan dosen harus dilakukan. Kemudian Undang-Undang Pendidikan Tinggi, ya, di sana juga menyebutkan bahwa kinerja dosen tentu juga harus diperbaiki, termasuk Permendikti yang juga diperbarui, Permendikbud tahun 2020 tentang SNDikti,
Nah, dan kemarin baru saja diperbarui lagi Undang-Undang nomor 53, Permendikbud nomor 53 tahun 2023 tentang SNDikti yang baru. Tapi di sana intinya bahwa kinerja itu kan tetap semua kinerja itu harus ada evaluasinya. Nah, di level lokal tentu WMS juga punya peraturan bersama ya antara rektor dan BPH itu tentang peraturan pokok kepegawaian. Nah, ini untuk mengingatkan kembali bahwa di dalam pasal 21 disebutkan bahwa universitas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja para pegawainya untuk memperoleh bahan pertimbangan yang objektif dalam pembinaan dan pengembangan pegawai. Nah, ini memang ini diamanatkan di dalam peraturan bersama pasal 21. Ini Bapak Ibu bisa melihat itu. Nah, tentu banyak hal yang bisa dilakukan ya, yang bisa dilakukan oleh universitas ini untuk melihat kinerja para pegawainya. Nah, menindaklanjuti dari peraturan ini, dari peraturan bersama ini antara rektor dan BPH, maka UMS pada akhir tahun yang lalu telah menetapkan dua peraturan atau dua keputusan terkait dengan monep kinerja dosen dan monep kinerja pendik. Nah, yang pertama adalah terkait dengan monep kinerja pendik. Ini saya sampaikan. Ini adalah peraturan keputusan rektor, jadi turunan dari keputusan bersama tadi, nomor 267 tahun 2022, yaitu tentang pedoman monitoring dan evaluasi kinerja tenaga kependidikan. Nah, ini terkait khusus tenaga pendidikan. Nah, ini beberapa konsideran ini yang penting ini ya. Jadi salah satunya menekankan kita juga bahwa mengingat surat Al-Asr ayat 8 bahwa kita selalu bahwa ya ayyuhalladzina wa tandur nafsun makot wa ta'ala qabidu bima ta'mal. Jadi yang beriman walah kepada Allah dan memperhatikan apa yang berbuat. Nah, dan betul kepada Allah. Jadi artinya kita ini memang diperintahkan ya untuk kembali apa yang sudah dilakukan selama ini. Gitu ya. Nah, ya tentu dalam implementasi praktis begitu ingin melihat apa yang sudah dikerjakan oleh dosennya. Dan di sisi lain bahwa apa yang kita kerjakan cuma selalu diawasi. Nah, boleh tentu kalau Allah punya malaikat selalu mengawasi kita. Ya. Tetapi dua tentu harus ada. Ya, artinya menerjemahkan ini tentu kita juga UMS. Nah, tentu instrumen bagaimana melihat kinerja dari Bapak. Nah, maka inilah ditetapkan pedoman ini ya. Nah, intinya apa? Dalam pedoman ini nanti kalau kita lihat bahwa dalam monep teknik ini itu dia mengetahui perkembangan kemajuan permasalahan upaya untuk akan masalah dan dalam pengembangan teknik. Keberhasilan pembinaan data dan informasi menyusun kebijakan teknik yang lebih ya untuk menuju SDM Islami unggul dan sportif. Nah, apa yang penting di sini saya sampaikan. Pertama, untuk kinerja ini itu akan dilihat dari data diri jelas, pengamalan di Al-Islam kemudian ketika terkait aspek kompetensi dan keterampilan kerja, mulai dari ada ini dari inisiatif, produktivitas dan sikap perilaku, mulai performa sampai tas. Nah, instrumennya kita istilah formula dari kinerja teknik nanti. Nah, ini yang dan SKP. Nah, kita sekarang yang
bahas adalah yang pertama ya, evaluasi kinerja teknik. Ya. Nah, nanti yang ini yang kita tersistem, sudah sampaikan oleh Pak Triwidaya. Kita bersama-sama Biro Teknologi Informasi mengembangkan sistem yang baru untuk evaluasi kinerja teknik berdasarkan dokumen ini yang memuat instruksi dari nomor 1 sampai nomor 4 ini. Nah, nanti prosedurnya bagaimana? Diharapkan para ini mengisi formulir evaluasi kerja yang ada di situ nanti secara online. Nanti pimpinan dan fakultas atau biro atau melakukan evaluasi terhadap kinerja ini dengan menggunakan formulir ini. Nah, prosedur pengisian monep dan evaluasi dituangkan mutu. Nah, ini kalau ini oleh LCM nanti dan BPSDM terhadap hasil kinerja yang sudah dituangkan dalam tadi. Nah, itu intinya apa? Terkait dengan teknik. Nah, kemudian SK yang lain ini adalah terkait dengan kerja dosen ya. Kita juga sama ini ditetapkan oleh universitas itu berdasarkan SK Rektor nomor 268 tahun 2022 ini ya. Secara umum pertimbangannya ya, jadi kinerja kita harus dilihat dan diawasi untuk supaya arah menuju visi 2009. Nah, cuma sedikit perbedaan itu adalah tentu dalam materi kinerja, materi evaluasinya, yaitu diri jelas, kemudian pengawalan kemudian sama. Nah, ada kinerja Tridharma, ya kinerja Tridharma, yaitu kinerja bidang penelitian, pengabdian masyarakat dan penelitian Tridharma, ya bidang Tridharma. Nah, jadi ini inti terkait kinerja dosen, ya dosen. Nah, saat ini juga ada SKP BKD ya, dan tentu cuma memang beberapa instrumen ini belum kebutuhan, maka ada KD yang baru ini, ada yang baru. Prosedurnya bahwa portofolio kerja melengkapi setiap awal akademik, jadi materinya sesuai dengan nanti akan memberi validasi terhadap dan BPSDM melakukan kinerja. Jadi intinya di situ. Nah, ini adalah nanti dijabarkan di lampiran jadi formulir kinerja dosen. Ini sudah dijabarkan buat sistemnya oleh BPSDM bersama Biro Teknologi Informasi. Nah, Bapak Ibu, ini ada bagian yang memang Bapak Ibu harus mengisi, nanti akan dijelaskan oleh dari IT, dan ada juga memang yang tidak perlu diisi. Karena apa? Beberapa kinerja Bapak Ibu nanti sinkronkan dengan yang pertama adalah data di staff, ya, terutama kaitannya dengan pendidikan dan pengajaran. Kemudian kedua data di sister. Nah, ini hanya dengan kinerja Bapak Ibu penelitian, di penelitian juga mungkin juga di LPI yang ada atau di LPPM. Jadi kita beberapa mengambil dari itu sehingga Bapak mungkin tidak perlu mengupload di seandainya mungkin Bapak Ibu dosen ya ada perubahan kinerja. Nah, maka yang diupdate itu adalah yang di sistemnya ya, di sisternya. Nah, kembali ke sister dari Sinta ya, berarti Bapak harus mengupdate Sintanya. Nah, maksudnya begitu supaya di sini memang ini hanya akan beberapa itu akan mengambil data yang sudah ada, termasuk data pribadi itu yang tentu yang dipegang yang ada di BPSDM ya, ada BPSDM. Nah, jadi misalnya oh Bapak Ibu ini saya sudah lulus S3 kok masih S2 ya, tentu Bapak Ibu tidak bisa mengubah kecuali Bapak Ibu mengubah data di BPSDM sesuai persyaratan yang ditentukan. Nah, maksudnya begitu ya. Jadi artinya beberapa data pokok itu memang otomatis kita ambil gitu dari
sistem yang lain, sehingga mungkin Bapak Ibu tidak perlu semuanya menginput baru ya. Jadi ada beberapa yang sudah kita linkkan dengan data Bapak Ibu di sistem yang lain. Nah, inilah harapannya bahwa siang ini adalah kita jalan ke sosialisasi dan implementasi dari sistem yang sudah kita buat mengacu pada 2 peraturan tadi. Nah, harapannya memang ke depan kalau ini tentu ini awal ya, mungkin akan ada juga di lapangan mungkin atau setelah dijalankan, oh ini ada beberapa masukan dari Bapak Ibu selaku user, termasuk juga nanti Bapak Ibu pimpinan selaku penilai gitu ya, Bapak validator gitu ya, nanti tentu sangat terbuka ya Pak, memang ini supaya sistem yang kita bangun itu ke depan bagaimana semakin user friendly dan mudah digunakan ya, mudah digunakan. Nah, itu saya kira ya dari saya, pengantar saya, tentu harapannya bahwa nanti kita akan berupaya berapa sistem yang ada itu misalnya gini, contoh untuk dosen itu yang selama ini memang ini kan kenaikan pangkat harus pakai SKP lah. Kita kan mungkin mau menyediakan SKP, bagaimana ini kita cukup dengan IKD, bagaimana supaya sedang kita komunikasikan dengan LLDikti untuk ke sana supaya mungkin beberapa yang sudah tercakup di instrumen yang kita kembangkan itu tidak perlu ditambahi lagi. Kenapa kok LLDikti minta SKP? Karena memang kan peraturan ASN itu begitu. Jadi kenaikan bakat harus ada SKP. Padahal SKP itu hakikatnya ya BKD itu. Nah, selama ini PNS pun juga begitu, Bapak Ibu, double 2 kali. Buat IKD yang buat BKD yang buat SKP gitu ya. Tapi kan kemarin ada rame-rame, misalnya untuk Jawa itu akhirnya peraturan Menko Wabang sementara diperlukan untuk ASN yang yayasan masih pakai yang lama. Mudah-mudahan nanti memang ada perbedaan atau perubahan peraturan ke depannya yang menerima perbedaan itu untuk kesesuaian dari kenaikan pangkat Bapak Ibu. Nah, itu saya kira pengantar saya. Nanti selanjutnya saya minta pada tim IT jadi untuk bisa menampilkan sistem yang ada baik untuk teknik maupun untuk dosen dan juga peran dari para pimpinan untuk melakukan validasi atau evaluasi terhadap usulan portofolio yang sudah disampaikan oleh dosen dan teknik. Nah, saya kira itu dan mari kita buka bersama dari pertemuan kita siang ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami kembalikan ke Pak Triwidayatno untuk pengaturan acara. Terima kasih Prof. Budi Multiasa atas arahan dan paparan terkait dengan sistem MONEF ya untuk dosen dan teknik ini. Lanjut saja, langsung kami persilahkan tim dari Biro Teknologi Informasi untuk menyampaikan hal-hal terkait teknis maupun bagaimana prosedur pelaporan maupun penilaian maupun validasi. Silakan Mas Fani atau Mas Hamam, langsung mawon. Sebentar Pak, masih mengisi pengantar sebentar, nanti baru dipandu untuk nyoba langsung untuk sistemnya. Halo. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami sedikit ya memberikan pengantar tentang indeks kinerja pegawai. Jadi tadi sudah disampaikan ya untuk evaluasi pegawai ini
ada dua, jadi ada sasaran kinerja pegawai dan indeks kinerja pegawai. Nah, untuk sasaran kinerja pegawai sendiri Bapak Ibu sudah sudah sering mengisi. Jadi kalau sasaran kinerja pegawai ini diisi setiap awal tahun gitu. Jadi usulannya ada di awal tahun dan nanti penilaian di akhir tahun. Dan sasaran kinerja pegawai ini dibagi menjadi dua, tendik dan dosen. Terus kemudian ini kita baru saja membuat sistem informasi gitu, yang digunakan untuk evaluasi pegawai, yaitu indeks kinerja pegawai. Iya, iya. Ini juga dibagi menjadi dua, yaitu nanti ada tendik dan dosen. Sebenarnya itu hampir sama gitu. Jadi untuk sistem informasinya sama, cuma ada beberapa sedikit perbedaan. Nah, untuk indeks kinerja pegawai untuk tendik, ini untuk komponen penilaiannya hanya ada 3. Ya, jadi ada 3 komponen penilaian saja, tetapi untuk dosen ini ada 6 komponen penilaian. Ya. Terus bedanya lagi yaitu untuk tendik ini, jadi nanti evaluasinya sebagai bukti fisiknya nanti langsung upload di aplikasi. Jadi langsung bila membutuhkan bukti fisik nanti langsung diupload di aplikasi indeks kinerja pegawai ini. Tetapi untuk dosen ini sedikit agak berbeda nih. Jadi untuk bukti fisik Maaf Mas Fani, Mas Nggih. Fani, itu mohon di slideshow nggih. Oh. Para kita pangapunten, Lihat. matur nuwun. Sebentar. Ini. Sebentar. Sebentar, Bu. Belum full. Oh, nggih. Nggak apa-apa, senang melihat wajah Mas Fani kok. Ngapunten. Nggih, Nggih. ini Matur sudah nuwun, Mas. nggih. Nggih, jadi untuk kami lanjutkan ya. Jadi untuk indeks kinerja pegawai untuk dosen ini agak beda ya. Jadi selain bukti fisik itu diupload di aplikasi, itu juga ada data yang mengambil dari sister dan juga dari akademik atau STAR. Ya. Jadi kalau STAR itu berkaitan dengan perkuliahan, itu nanti ada persensi perkuliahan, terus ada EDOM juga, itu nanti ambil dari STAR, jadi nanti datanya langsung muncul seperti itu. Dan juga ada yang bukti fisiknya itu berasal dari sister. Ya. Jadi nanti ketika membutuhkan bukti fisik, nanti langsung data diambil dari sister yang ada yang sesuai dengan evaluasi di indeks kinerja pegawai seperti itu. Nah, ini nanti kalau umpamanya datanya mungkin kurang sesuai gitu. Jadi umpamanya sudah melakukan penelitian apa dan ternyata belum muncul di IKP ini, nah itu nanti datanya bisa diupload di sister. Jadi nguploadnya nggak di aplikasi tapi langsung diupload di sistemnya. Seperti itu. Jadi kalau yang khusus dosen ini selain di upload bukti di
aplikasi ini datanya juga ambil dari sister dan dari star gitu. Terus kemudian untuk penilaian, ya, ini penilaian untuk tendik ini dinilai oleh atasan. Jadi kalau karyawan gitu, bisa dinilai KTU atau nanti KAUR bisa dinilai kabak dan seterusnya. Kalau kabak ya nanti dinilai oleh biro atau dekan gitu. Jadi atasan di atasnya gitu. Nah, untuk dosen, ini penilaiannya itu akan dilakukan oleh kaprodi sesuai home base-nya masing-masing. Ya, jadi semua dosen, jadi nanti kembali lagi ke home base-nya dan nanti akan dinilai oleh kaprodi masing-masing. Gitu. Nah, untuk kaprodi, nah ini kalau kaprodi ini nanti penilaiannya oleh dekan. Dekan atau wakil dekan yang berbeda home base. Jadi nanti bisa milih gitu. Jadi nanti ada pilihan atasannya itu yang akan menilai umpamanya kaprodi itu nanti gitu. Tinggal milih dekan atau wakil dekan yang berbeda home base. Jadi eh, mengapa harus berbeda home base? Karena itu biar tidak saling menilai. Jadi seperti itu. Jadi kalau home base-nya beda, otomatis kaprodi itu tidak akan menilai dekan seperti itu atau wakil dekan. Terus kemudian untuk alurnya ini sedikit ya nanti sebelum ke aplikasi langsung, aplikasi penilaian kinerja. Nah, ini saya jelaskan sedikit untuk alurnya. Jadi nanti eh, di tiap-tiap periode ini dari BPSDM akan membuka periode baru untuk Bapak Ibu mengisi eh, IKP, Indeks Kinerja Pegawai. Kalau yang SKP tadi biasanya di awal tahun, kalau yang IKP ini nanti mengikuti masa perkuliahan kalau nggak salah. Jadi mungkin September, akhir akhir perkuliahan, mohon maaf. Jadi nanti setelah ada perkuliahan, itu nanti sekitar bulan-bulan Agustus, gitu ya, Agustus sampai September itu baru nanti dibuka untuk pengisian IKP-nya. Jadi tiap per tahun tapi siklusnya agak beda dengan SKP. Terus Bapak Ibu nanti bisa masuk ke aplikasinya itu lewat MyUMS, terus nanti dipilih di grup kepegawaian. Nah, itu nanti ada menu indeks kinerja pegawai IKP, nah, itu nanti dibuka, terus nanti bisa melakukan evaluasi, mengklik evaluasi. Nah, itu nanti untuk yang bagi karyawan apa namanya pengaju atau pegawai itu nanti bisa memilih penilainya dan atasan penilai. Oke, jadi kira-kira penilainya siapa? Oke, jadi kalau tadi untuk tendik itu yaitu atasan di atasnya. Kalau untuk dosen nanti di kaprodinya masing-masing. Kemudian setelah mengisi nanti bisa Bapak Ibu mengisi form evaluasinya. Nah, itu ada tadi untuk tendik ada tiga apa itu
penilaian, 3 kriteria penilaian. Kalau yang dosen ada 6. Ya, nanti bisa diisi kira-kira evaluasi dirinya seperti apa di tiap poinnya, terus kemudian mengunggah bukti bukti fisik atau kegiatannya seperti itu. Bukti fisiknya kalau memang dibutuhkan untuk diupload ya diupload, atau nanti kalau umpamanya buktinya itu mm, me- dari sister atau dari star itu nanti otomatis muncul ya. Jadi otomatis muncul. Jadi soalnya tahun ini sudah melakukan penelitian berapa kali umpamanya seperti itu nanti otomatis akan muncul gitu. Ya tinggal nanti dipilih evaluasi dirinya seperti apa. Nah, itu ada kriterianya, ada pilihannya. Jadi ada dari poin 0 sampai 4 nih, 4 atau 5 gitu ada. Yaitu evaluasi dirinya seperti apa, itu nanti diisikan. Terus kemudian apabila sudah selesai, jadi Bapak Ibu bisa mengajukan evaluasi atau penilaian. Jadi nanti diajukan kepada penilai atau di dalam hal ini atasan atau kaprodi gitu. Nah, nanti dari evaluasi diri ini nanti di dalam penilaian atasan atau kaprodi mungkin ada yang berbeda, nah itu nanti isikan seperti itu dan sampai selesai. Kemudian eh, apabila sudah selesai, nah itu nanti akan masuk ke proses selanjutnya yaitu persetujuan. Jadi atasan penilai ini eh, menyetujui dari penilaian yang dilakukan oleh atasan. Apabila sudah disetujui, nah itu nanti hasilnya akan bisa dilihat oleh dosen atau tendik. Kemudian dari hasil indeks kinerja tadi, BPSDM akan melakukan evaluasi. Jadi, mungkin dari alurnya mungkin tidak terlalu susah atau banyak. Jadi, mungkin itu saja. Saya kembalikan ke Pak Tri atau ada tanya jawab dulu. Baik, terima kasih Mas Fani. Oke. Perlu ditunjukkan enggak kira-kira sistemnya seperti apa? Ya, lamannya itu. Kalau ini Demo. saya menyampaikan pengantar dulu aja. Kalau umpamanya ada pertanyaan nggak apa-apa, tapi kalau tidak mungkin dilanjutkan langsung Mas Hamam untuk demo aplikasinya. Ada pertanyaan, Mas, saya boleh bertanya? monggo, monggo, Pak Nur Alis, silakan. Oke, terima kasih Pak Tri. Untuk alur saya kira jelas. Untuk penilaian tadi sudah jelas ya, untuk yang dosen ke siapa. Untuk isiannya yang untuk IKP terkait penilaian presensi, nah itu bagaimana? Untuk khususnya tendik yang dinilai oleh wakil dekan 2. Nah itu untuk presensi, apakah itu masuk ke penilaian apa mboten? Nah ini kemauan. Punten. Presensi kehadiran ya. Nggih, presensi kehadiran leres. Apakah mau masuk di sini atau terpisah seperti sebelumnya? Prof Budi barangkali bisa.
Presensi, presensi kehadiran Oke, kemarin presensi. ya mungkin dimasukkan sebagai item mana? Ya, enggak apa-apa nanti ditambahkan menyusul mungkin enggak apa-apa. Bisa diambil dari si hadir ya. Itu Iya, masuk ke bisa. komitmen Nah, masuk ini ya. Belum Oh, masuk ya. ya, Mas Fani? belum kemarin belum ada CHD, tapi kalau memang dibutuhkan untuk diinputkan di IKP ini kalau bisa. Mungkin nanti masuk sebagai item seperti kalau dosen ada head-DOM, itu mungkin nanti ada ditambahkan untuk terpisah sebagai satu ya. Kali Baik, Pak Tri, Alif. Ngapunten. Ya. Untuk yang terkait dengan presensi tendik, Bu Edi 2 menyampaikan apakah nanti mendapatkan akses bukti di dalam melakukan penilaian pada presensi ke tendik pengaten. Oke, ya. Terima kasih. Ini Mas Nos Alis, ini sekaligus saya jawab. Kita sedang baik. Halo. Kita sedang memperbaiki. Apa ini? Mungkin yang lain. Oke. Baik, kita sedang memperbaiki si hadir kita, Mas Pak Nuralis, bahwa nanti pertama, saat ini kan untuk saling kontrol ya, untuk saling kontrol, nanti rencananya seseorang itu akan bisa melihat siapa yang sudah hadir lewat si hadir itu. Kalau saat ini kan tidak bisa. Jadi artinya nanti kalau misalnya Bu WD2 atau Pak Dekan mau melihat bahwa oh ini teman-teman di FKIP atau di FIK ini sudah hadir apa belum ini ya nanti bisa melihat di hari itu. Jadi artinya posisi hari itu bisa dilihat. Jadi misalnya jam 8 pagi mau melihat sudah presensi siapa saja nanti itu akan bisa dilihat. Itu pertama. Kemudian yang kedua, ini juga sudah rencananya kita perbaiki sistemnya. Ini sedang kita kerjakan dengan tim dari Biro Teknologi Informasi bahwa mungkin kita juga akan menambahkan dengan sistem untuk kehadiran itu adalah deteksi wajah ya supaya kehadirannya itu menjadi lebih valid. Nah, gitu ya. Kalau saat ini mungkin cuma UID, kita sedang kembangkan untuk deteksi wajah. Itu Mas. Terima kasih itu diingatkan. Ya, terima kasih. Turun, guys. Ada yang lain barangkali dari Bapak Ibu yang hadir? Baik, pertanyaan ke paparan dari Prof. Budi yang pertama tadi atau ke Mas Fani? Monggo, silakan. Sepertinya tidak ada. Bisa atau Prof. Demo dulu mungkin. Kalau begitu saya serahkan ke Mas Hamam untuk memandu demo. Jadi Bapak Ibu mungkin ini dibuka nggak bisa ikut buka sendiri-sendiri di laptopnya masing-masing kalau mau melihat apa sistemnya. Monggo Mas Hamam. Jadi, matur suwun Mas Fani. Niki kula boleh minta izin untuk share screen dulu. Niki kula coba share screen masih di disable. Ngapunten, ini sampun terdengar dan slide-nya sampun terlihat. Sampun. Oh, matur suwun. Niki kula jelaskan gambaran besar gate-nya. Niki kula bagi dua nggih. Untuk gambarannya. Yang pertama niku tendik dulu, nanti yang kedua dosen. Jadi, langsung yang pertama, niki kula sebagai tendik nggih. Nah, coba kula sebagai tendik untuk mengajukan itu bagaimana? Nah, niki
Bapak Ibu Tendik niki saged masuk ke myums.ac.id, linknya di sini. Lalu masuk ke administrasi umum dan kepegawaian. Diklik, nanti ada menu di sini yang sebelah nomor 1, 2, 3, 4, 5, nomor 5 di atas itu ada IKP, saged diklik Bapak Ibu. Nah, niki kalau sampun muncul, niki ada sambutan. Ini sebagai petunjuk Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan mau ngisi, itu bisa dilihat di sini. Itu maunya pengennya apa? Kebetulan di sini saya itu sebagai tendik. Di sini kulo cuman bisa mengajukan indeks kinerja. Nah, mungkin di tampilan Bapak Ibu ada yang berbeda. Contohnya di sini di punyanya Mas Fani. Karena Mas Fani itu punya jabatan, itu isiannya lebih banyak Bapak Ibu. Mas Fandi bisa selain mengajukan, bisa menilai, menyetujui, dan melihat daftar rekap ya nilai IK. Nah, kita sampai di sini dulu, kita coba mengajukan. Untuk mengajukan itu bisa klik di sini. Ini untuk panduan mawon Bapak Ibu. Tanpa niki pun sebenarnya bisa. Nah, cuman untuk mempermudah itu bisa diklik. Nah, lalu akan masuk sini, petunjuknya itu akan langsung mengarahkan ke set tombol ini. Mulai evaluasi, klik tombol berikut untuk mulai evaluasi. Nah, masuk ke sini, ini Bapak Ibu bisa memilih pejabat penilai. Di sini atasan kulo itu Pak Fani, lalu atasannya Pak Fani niku Pak Bana. Nah, niki sampun. Setelah sampun, niki kulo klik pilih atasan Bapak Ibu. Nah, ini lalu akan muncul IK, indeks kinerja yang harus diisi oleh tendik tersebut. Kalau misalkan tendik itu ada 3 IK. 3 IK. Yang pertama pengamalan Islam, yang kedua aspek kompetensi, yang ketiga aspek sikap dan perilaku. Nah, ini bisa kalau sudah, ini bisa diklik mulai evaluasi untuk mulai IK1. Nah, ini Bapak Ibu. Lalu akan muncul isian-isian IK-nya yang perlu diisi. Kalau misalkan perlu upload bukti, ini ada tombol upload bukti Bapak Ibu. Ini bisa diklik. Lalu misal buktinya apa? Bebas. Misal di sini kalau klik niki. Nah, disimpan. Nah, niki buktinya itu langsung otomatis di sini. Nah, ini bisa terlihat. Kebetulan ini gambar, jadi tampilnya niku gambar. Nah, niki saged diisi Bapak Ibu. Ada niki kulo isi sembarang deh. Mengartikan dan lain-lain. Niki bisa disesuaikan dengan penilaian diri sendiri. Nah, niki saya menilai diri saya sendiri. Misal sholat fardu, misal sering dan lain-lain. Nah, aktivitas sholat lail 2-3 kali rawatib. Nah, niki ada yang berbeda Bapak Ibu. Kalau sebelumnya ini ada upload bukti, loh kok ini beda. Ini kok udah ada buktinya. Nah, di sistem IKP, kalau misalkan bukti itu bisa kami dapat dari sistem lain, itu kami ambil dari sistem lain. Contohnya di sini keanggotaan Muhammadiyah. Keanggotaan Muhammadiyah itu bisa dilihat dari si HRD Bapak Ibu. Nah, nanti kalau misalkan di sistemnya ini kok ternyata punya NBM, tapi kok ternyata di CHRD-nya tidak ada, nah nanti bisa di-upload di CHRD-nya, nanti otomatis dari sistem IKP ini akan mengambil datanya. Lalu di sini aktivitas, kalau coba niki mengamalkan dan lain-lain, kalau sudah itu bisa lanjut ke langsung nilai IK berikutnya Bapak Ibu. Niki IK1 selesai, lanjut ke IK2. Niki kulo isi ini ya, kulo percepat, kulo isi nanti disesuaikan dengan indikator yang berlaku. Kulo isi, bla bla bla. Simpan. Nah, IK3, bla bla bla. Nah, simpan dan kembali. Nah, kalau sudah selesai, itu skor dari pengajunya itu akan hijau semua Bapak Ibu. Di sini
sudah menilai, dan sudah menilai. Warnanya hijau semua. Ketika sudah hijau semua, nanti dari petunjuknya itu akan mengarahkan ke sini, Bapak Ibu. Ajukan evaluasi untuk dapat dinilai oleh penilai. Dan ini saya diklik. Nah, sampun. Ini otomatis memberitahu ke sistem bahwa saya, Hamam, sudah menilai diri sendiri dan siap untuk dinilai oleh penilai. Di sini dalam arti penilai saya di sini adalah Mas Fani, kemudian atasan penilai saya adalah Pak Bana. Kita lanjut ke yang kedua, ya. Nah, Tendik sudah mengajukan, lalu berikutnya penilai. Nah, penilai itu di sini kalau sampun masuk sebagai Mas Fani. Nah, di lamanya Mas Fani, itu Mas Fani bebas mau ngapain. Misal tadi saya mau menilai, nah, otomatis saya pengen ada petunjuk gimana sih cara menilai, bisa langsung masuk ke sini, klik di sini. Nah, ini akan diarahkan bagaimana cara menilai tersebut. Nah, ini diminta ke laman ini. Ini masih sekitar. Nah, niki otomatis ada keterangan beri nilai evaluasi dengan evaluasi. Nah, keterangan ini bisa di next. Nah, ini bisa diklik untuk menilai evaluasi itu. Bentar, ini koneksinya. Kalau lanjutkan untuk itu bisa klik tombol evaluasi berikut, diklik. Nah, di sini ini ada IK1, IK2, IK3 sama dengan tadi yang pengaju menilai per IK. Nah, ini kalau klik mulai evaluasi IK1. Nah, ini sama. Niki yang kolom ketiga itu adalah nilai yang diklaim oleh karyawan tersebut. Di sini contohnya saya ngeklaim bahwa saya lancar sesuai tajwid. Lalu Mas Fani nilai, oh kayaknya enggak terlalu, ya wis bisa diisi terbata-bata. Nah, begitu juga seterusnya. Kalau misalkan itu misal sering, ya memang sering katanya gitu. Nah, buktinya itu didapat dari yang diupload oleh saya tadi. Nah, ini Mas Fani menilai kemampuan memahami makna Al-Quran. Ya, ternyata ya memang bisa, misal hafalan Quran 25-37. Enggak, kayak kurang, ya bisa. Nah, ini bisa disesuaikan. Nah, ini kalau misalkan dari sistem luar, itu otomatis akan ternilai, tapi Bapak Ibu bisa mengubah, misal punya NBM, tapi kok aku ngerasanya belum punya, ya itu bisa diubah. Tapi ini kalau samakan mawon, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini sama. Nah, ini saged diisi Bapak Ibu. Nah, ini di nilai, nilai. Nah, ini lanjut ke IK3. Ada 3 untuk Tendik. Nah, ini kalau ini nilai. Disimpan. Nah, kalau sudah sama seperti dengan mengajukan, ketika menilai, ketika warnanya sudah hijau semua, itu bisa langsung setujui. Nah, kalau sampun sudah disetujui, nanti tinggal masuk ke niki Bapak Ibu, atasan penilai. Kita masuk ke sini, atasan penilai yang ketiga ini. Atasan penilai itu apa namanya tugasnya itu untuk menyetujui atau merevisi. Nah, contohnya di sini adalah atasannya Mas Fani, di sini adalah Pak Bana. Pak Bana ingin menyetujui. Nah, berarti yang ketiga mawon Pak Bana kalau misalkan ingin menyetujui petunjuknya apa sih? Nah, ketika menyetujui itu langsung masuknya ke penilaian juga. Cuman, nah ini ada keterangan kalau misalkan pengen menyetujui atau merevisi, itu klik tombol niki Bapak Ibu. Misal di apa namanya? Ketika dicek, ngeceknya bisa diklik lihat ini Bapak Ibu.
dari dicek niki kok sepertinya kurang sesuai atau gimana. Nah, itu bisa diklik revisi atau setujui, lalu diberi komentar. Nah, kalau misalkan klik setujui, berarti niki IK-nya sampun selesai dan apa namanya dari penilaian maupun persetujuan itu sudah selesai. Tapi kalau misalkan masih ada revisi, itu Pak Bana bisa ngeklik di sini. Misal revisinya apa namanya IK 1 kurang. Nah, diklik revisi. Nah, sampun. Lalu di tempat saya itu ketika di refresh itu ada keterangan IK 1 kurang. Nah, misal saya ubah nih IK 1-nya misal dari lancar ke lancar belum lancar. Nah, nanti kulo simpan. Kulo simpan, kulo kembali. Nah, setelah kulo apa namanya perbaiki lalu ajukan revisi evaluasi. Nah, ini setelah diajukan nanti diklik di lamanya Pak Bana dari revisi atasan penilai ini berubah menjadi pengajuan evaluasi pasca revisi. Nah, kalau sudah seperti itu, Pak Bana bisa langsung menyetujui. Nah, sudah selesai di sini sudah kosong, Pak Bana sudah tidak perlu menyetujui lagi. Nah, ini Bapak Ibu untuk alur yang pertama dari IKP, niki yang pertama itu adalah tendik Bapak Ibu. Tendik selesai, niki kalau langsung ke dosen. Nah, niki dosen itu agak berbeda. Apa yang berbeda? Prosesnya sama. Yang berbeda adalah IK-nya. IK di dosen itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 IK. Nah, niki kalau langsung ke dosen ya. Niki kalau masuk sebagai Pak Bana Meleh, sebagai dosen di apa namanya? Teknik Informatika, Pak Bana ingin mengajukan. Nah, mengajukan sama langsung ke sini mawon. Nah, ini bisa mengajukan atasannya di sini misal Pak Dedi, lalu Pak Niki. Niki pulau percepat ya karena sama mirip. Nah, niki yang berbeda adalah IK-nya Pak Bana itu lebih banyak karena beliau adalah dosen. Lalu bisa mulai mengajukan evaluasi. Niki sama Bapak Ibu. Klik simpan. Nah, niki yang berbeda Bapak Ibu. Untuk dosen seperti niki agak lama untuk sinkronnya karena untuk pertama kali simpan data itu ambil data dulu dari sister. Nah, niki contohnya ada langsung otomatis terisi. Tadi kalau misalkan tendik itu isiannya banyak yang harus diisi manual, tapi kalau dosen itu banyak yang sudah diisikan. Contohnya ini. Sister pendidikan terakhirnya itu dari sister itu S3. Nah, ini otomatis S3 tapi bisa dirubah kalau misalkan belum sesuai. Ini sudah diisikan lalu masuk ke bawah. Misalnya kalau misalkan ini berarti datanya itu belum ada di sistem manapun. Jadi kita harus mengklaim sendiri dan misalkan ada upload bukti bisa ditambahkan buktinya. Ini kalau isi ya. Niki simpan ke IK3. Lanjut ke penelitian. Oh, ini ternyata ada. Lalu publikasi tidak ada dan lain-lain. Kita lanjut ke nilai EK4. Nah, niki dari Pak Bana di sisternya data untuk publikasi. Niki per tahun ya Bapak Ibu. Jadi bukti fisiknya itu per tahun akademik dari 2022 sampai 2023. Niki langsung ke IK5, kita simpan dulu lalu lanjut ke IK5. Kehadiran rapat internal institusi, nah niki bisa diisi. Nah, selanjutnya ke IK6. Nah, niki datanya diambil dari STAL, dari item. Nilai item kalau sudah nanti bisa disimpan kembali lalu diajukan. Nah, ketika sudah diajukan nanti tulisannya ajukan ulang evaluasi. Nah, dosen sudah selesai lalu penilainya. Penilai di sini adalah Kaprodi ya Bapak Ibu. Nah, ini kalau sampun login sebagai Pak Dedi sebagai Kaprodi Teknik Informatika sama prosesnya. Misal beliau ingin menyetujui ya sama masuk ke persetujuan lagi masuk ke evaluasi.
Misal di sini Pak Bana mulai evaluasi. Nah, ini sama seperti sebelumnya bahwa yang pertama ini adalah yang kolom ketiga ini adalah self claim dari Pak Bana, beliau ini bagaimana. Lalu yang di sini adalah penilaian dari Kaprodinya, apakah benar bahwa dosen tersebut sudah sesuai penilaiannya. Jadi kalau isi, kalau percepat, bukan IK 2. Oke, kalau isi yang sekiranya masih kosong dan misalkan ini tidak sesuai bisa dirubah ya. Ya, lanjut ke IK 3. Ke sini IK 4. Lanjut ke IK 5. Lanjut ke IK 6. Simpan dan kembali. Oke. Lalu ketika selesai, lalu bisa klik niki Bapak Ibu, setujui evaluasi. Jadi sampel. Nah, lalu kita masuk ke bagian terakhir Bapak Ibu, yaitu dinilai oleh atasan penilai. Nah, di sini kalau sampun logis sebagai Pak Nurgi, sebagai dekan di Fakultas Komunikasi dan Informatika ingin menyetujui. Kalau menyetujui berarti yang ketiga nih bisa masuk ke menyetujui. Nah, di sini ada karyawannya niku yang mengajukan Pak Bana, home base-nya di Informatika, penilai itu Pak Dedi, nilai dari Pak Bana adalah 1,8, nilai akhir atasan adalah 1,8 juga. Nah, ini bisa direvisi. Kalau misalkan ternyata sampun leres, ya nggak usah revisi, bisa langsung setujui. Nah, ini dari Pak Nurgi, ini sampun selesai. Lalu misal Pak Nurgi ingin melihat rekapan dari semua yang sudah ada, itu bisa klik di sini, Bapak Ibu direkap. Nah, itu sampun muncul rekapannya dari user berapa, atasan berapa, lalu per IK-nya itu yang paling tinggi siapa. Nah, nanti otomatis sampun muncul, nanti mungkin bisa sebagai bahan pertimbangan. Ini kemauan Bapak Ibu untuk alurnya, nanti kita sudah sampai yang terakhir, yang atas penilaian secara garis besar. Untuk alurnya itu sama, mengajukan baik dosen ataupun tendik, lalu dinilai oleh atasan. Kalau misalkan tendik itu adalah atasannya langsung, kalau dosen itu berarti kaprodinya. Nah, kalau misalkan sudah selesai, lalu disetujui oleh atasan penilai. Nah, ini kemauan Bapak Ibu untuk gate-nya. Mungkin kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan bisa ditanyakan. Tapi kalau misalkan bisa praktek langsung juga, niki pulau kembalikan ke Pak Tri. Matur suwun. Baik, teman-teman. Pertanyaan Prof. Budi terkait dengan dari Pak Rohyan Asep ya. Ini bertanya sistemnya ini apakah dijadikan SKP atau tidak? Prof. Monitor ya. Putus gimana? Coba gimana tadi? Putus. Gimana sistem? Ya ini apakah sistemnya nanti SKP atau posisinya? Posisinya sementara memang berbeda. Tapi kita berharap gini tadi ingin bahwa sistem ini juga bisa juga dimanfaatkan oleh user terkait misalnya kebutuhan kenaikan. Memang kalau tendik kan memang kenaikan pangkat kan ya, tapi kalau dosen kan memang terkait persetujuan dari LLD. Nah, memang ini kami mencoba nanti karena kedepannya LLD
perubahan SKP. Sebab dengan adanya itu kan akhirnya kan memang pemerintah tampaknya sekarang peraturan itu kan tidak diberlakukan kepada pegawai ya, terutama dosen swasta begitulah. Tetapi kan secara resmi kan memang belum sampai sekarang, seperti misalnya untuk Japa, terus nanti tindak kelanjutannya kan terus untuk angkat seperti apa itu kan memang pakai SKP. Nah, SKP ini berlakukan yang sama untuk para dosen. Memang kita sampai ini masih, nah, tapi kita ada perubahan dan ada kita bagaimana bahwa dengan ini kita kembangkan ini. Nah, itu jadi rencana kalau bisa nanti kita, tapi untuk saat ini memang kita ingin salah satu yang lebih komprehensif. Rencananya begitu, Mas. Untuk saat ini memang belum. Kita berbagai masih berarah kepentingannya lain-lain. Nanti kalau sudah bisa satukan, sistemnya akan kita lakukan. Termasuk ini kan kita nanti seperti Dikti lambat laun akan menyatukan data ya, jadi kita juga begitu sehingga memudahkan. Ini tadi ada bagian untuk dosen kan tidak perlu input baru. Nah, ya kita mengambil ke data dan informasi resmi pada sistem-sistem yang jadi memang rencana ke depan akan mungkin jadi pemerintah itu punya banyak omnibus law ya, jadi semuanya masuk jadi satu. SN Dikti yang itu tahun baru itu yang 53 2023 itu juga boleh dikatakan omnibus law-nya pendidikan. Jadi semua peraturan masuk di situ, dari masuk sampai jaminan mutu kan semua jadi satu. Harapannya kan semuanya mau menyederhanakan peraturan. Kita juga berharap peraturan yang di infrastruktur kita termasuk kita mungkin nanti lebih menyederhanakan sistem kita. Banyak, Mas. Terima kasih. Ini Bro, matur. Barangkali nanti kan komponen-komponen penilaian sama. Jadi nanti kalau IKP ini keluarannya print bisa membentuk seperti laporan SKP, cukup gitu ya. Berarti ini sudah langsung dipraktekkan untuk tahun ini, Tatpri? Insya Allah ini insya Allah diimplementasikan akhir tahun ini ya, maksudnya kan. Oh, berarti tahun ini masih pakai yang SKP lama, J? Kita implementasi sekarang, Mas. Ini kita coba sekarang. Oh, berarti SKP yang kemarin bisa dialihkan ke yang IKP sekarang nih, nggih? Jadi bedanya kalau Mas Asep ya? Masih berjalan dua sementara. Kita langsung melaporkan. Yes. Baik. Dari Bapak ditanyakan? Siapa ini? Nah, dari siapa? Bu Maria ya? Maria, iya, silakan betul. Bu Maria. Terima kasih Prof. Budi sama Pak Tri. Kurang lebih saya sebetulnya tadi pertanyaan pertama hampir sama, berarti kan tiap tendik mulai akhir tahun ini dia sudah mengisi dua evaluasi ya, SKP dan IKP. Nah, yang saya ingin tanyakan, apakah IKP ini juga sama, bukan sama maksudnya tuh pejabat yang berhak menilai itu
tingkatannya itu apakah sama dengan SKP? Kalau kemarin SKP itu kan pejabat yang berhak menilai itu adalah setingkat kabag gitu kan ya. Kalau tadi yang dicontohkan oleh Mas Hamam itu kalau atasan saya Mas Fani, apakah itu boleh menilai atasannya langsung atau tingkatannya seperti apa kan itu. Kemudian nanti itu kan ada, saya tadi lihat di apa namanya, di penilaian itu ya lancar, terbata-bata, itu berarti kan memang pimpinannya ya yang kira-kira bukan mengira-ngira ya, apakah pimpinannya ketika menilai itu katakanlah buktinya itu rekamannya dia, atau misalnya kalau tidak rekamannya itu pada saat penilaiannya itu apakah boleh dia tes secara langsung terkait ini ya, ada baca Quran, tajwid seperti itu. Karena kalau sholat itu kan memang lihat kebiasaannya saja kan gitu. Itu mungkin penilaiannya, atau kalau di SKP itu kan ada juga petunjuk penilaiannya. Apakah di IKP itu juga ada panduan untuk penilaian dari tendik-tendik itu? Begitu dulu mungkin. Terima kasih. Terima kasih Bu Maria. Jadi memang sistem kita akan ya memang pertama nanti akan mudah-mudahan kita gunakan ya ke depan. Yang terakhir masih ingat bukti, dan bukti ini kalau mengatakan boleh enggak, itu boleh, silakan gitu ya. Jadi makanya ini bukti terutama yang dengan Al-Islam itu kan memang kita istilahnya kita sementara tidak batasi buktinya apa gitu. Artinya misalnya mau rekaman silakan, mau apa mungkin lapor dari pengurus rantingnya sebenarnya silakan. Nanti atasan bisa memverifikasi lah. Teknis memverifikasi seperti Ibu Unun sampaikan tadi bisa saja diminta untuk membaca seperti Ibu secara langsung tadi gitu ya. Artinya prinsipnya kita sementara tidak membatasi teknik bagaimana, sebab kita juga terang untuk Al-Islam Kematian ini masih pola yang bagus yang seperti apa nanti untuk bukti-bukti. Nah, ya ini kan juga kemarin sudah diskusikan panjang lebar teman-teman di LPPIK dan lain-lain, ya memang masih banyak hal yang mungkin bisa dipertimbangkan. Maka sementara ini karena kita juga ingin segera menjalankan SK, ada implementasi AIK di kampus dan sebagainya. Nah itu kan sebenarnya kan kita ingin ini juga dengan ini kita implementasi, mudah-mudahan nanti segera ketemu pola yang paling bagus bagaimana untuk mendapatkan bukti ini. Prinsipnya ini untuk tahap awal kita buka apapun buktinya silakan, termasuk kalau atasan mau memverifikasi secara langsung gitu juga silakan, misalnya kapan, misalnya selama saja kalau di kaca ya seperti apa ya, mungkin Pak Ibu juga sudah pimpinan bisa amati ya, jadi mungkin bisa dipakai macam itu. Nah, jadi mau istilahnya mau langsung tidak silakan, jadi intinya begitu ya, langsung silakan. Jadi mungkin sebentar, mungkin 3 atau 5 menit begitu seperti kalau wawancara AIK dengan BPH itu kan sebentar ya, mungkin itu bisa juga semacam itu menggunakan. Nah, kemudian terkait, ini sementara ini kan memang sementara dua Ibu. Jadi mungkin nanti kalau outputnya itu memungkinkan, ini ternyata bisa kita jadikan, mungkin nanti akan kita ambil salah satu yang kita bisa dijadikan satu, mana mungkin nanti cukup satu. Tapi sementara ini memang akan berjalan dua dulu. Jadi nanti output ini bisa dua-duanya, kalau ada yang bisa dijadikan satu, kita jadi satu, sehingga nanti keperluan para user yang lain gitu nanti mudah-mudahan dengan satu list ini bisa untuk pengganti SKP yang mana yang kita istilahkan gitu ya. Jadi artinya untuk sekarang memang ini berjalan dua ya. Tapi kan kita ingin lebih sederhana kalau bisa cukup satu. Jadi kalau pemerintah mengistilahkan omnibus law-nya satu. Jadi kita akan melihat dulu perkembangannya seperti apa, yang mudah-mudahan bisa disederhanakan lagi ke depan. Nah, kita akan terus evolusi untuk memperbaiki sistem ini dari waktu ke waktu.
itu Bu Nun, jadi prinsip boleh, jadi artinya silakan untuk yang terkait dengan IK ini kan yang lebih tahu mungkin atasan ya sehari-hari bertemu. Itu mohon maaf Prof, pejabat penilainya berarti setingkat Kasubag, Kaur atau Kabag atau atasan langsung bagaimana? Atasan langsung. Berarti setingkat Kaur itu boleh menilai gitu ya? Ya menilai kalau staf di bawahnya. Nanti Ya. kan itu kan sudah dibatasi oleh sistem. Jadi Oh, baik. Baik, terima oleh kasih. sistem. Jadi walaupun jadi misalnya sekarang ini ya atasannya Kaprodi, itu nanti Kaprodinya otomatis sudah oleh sistem akan muncul gitu ya. Jadi tidak walaupun tidak otomatis nama Kaprodi semuanya muncul, tapi by sistem itu akan terbatasi, termasuk nanti kalau dia Kaur nanti kabarnya otomatis akan dikendalikan oleh sistemnya itu siapa yang di situ. Ya nanti juga seperti itu, apakah ini nanti kedepannya kalau ini ya ini kan sambil sementara sistemnya dibuat seperti itu, artinya apakah nanti harus seperti tadi Ibu sampaikan, wah ini kalau Kaur kok kelihatannya belum setelah dievaluasi ya nanti kita lihat ke depan seperti apa. Tapi sementara ini sistemnya by sistem boleh. Ya. Sementara kita buka supaya apa ya pembagian beban biar berjenjang gitu, biar berjenjang. Tapi kan para Kaur yang menilai nanti Kabag gitu ya, para Kaur otomatis menilai nanti Kabag. Kabag atau Kasubagnya kalau ada Kasubag ya, jadi berjenjang. Nah, nanti atasan itu akan atasannya penilai itu akan memverifikasi nilai yang diberikan oleh tadi. Jadi kalau misalnya Kabag akan memverifikasi nilai yang diberikan oleh Kaur. Nah, nilai yang diberikan oleh Kaur ini kira-kira sudah relevan apa belum? Nah, itu kewenangannya atasannya nanti tadi. Monggo kalau yang lain ada yang ditanyakan silakan. Aku cukup ya. Boleh bertanya Pak Tri? Oh, silakan Bu Fitri. Oke, matur nuwun Pak Tri. Prof, mau bertanya untuk konsekuensi apabila yang bersangkutan atau dosen tidak melaksanakan atau tidak segera mengupload pada batas waktu tertentu, apakah sudah ada ketentuannya, Prof? Matur nuwun. Sanksi belum kita rumuskan, Bu. Jadi termasuk nanti rewardnya juga belum kita putuskan. Tetapi insya Allah kalau ini nanti hasilnya sudah istilahnya baik, mungkin nanti ini salah satu dasar untuk pemberian reward dan juga salah satu dasar untuk pemberian sanksi. Itu kalau itu intinya di situ. Ya, jadi memang kalau ditanya saat ini belum. Jadi memang itu kan kita perlu juga melibatkan banyak pihak ya. Jadi babkan miliar dosen misalnya contoh sederhana kan ini ada penelitiannya, ada pengajarannya, ada pengabdiannya. Nah, bagaimana nih kalau yang lemah di salah satu ada yang bagus di satu sisi, bagaimana nanti sanksinya, nah seperti apa. Termasuk kalau dia tidak membuat nanti sanksinya apa ya. Ya tentu nanti kan akan kita bicarakan juga dengan bidang satu dan yang bidang unit terkait lah supaya ini semuanya tentu didukung oleh sistem yang ada di sini gitu. Sampai ini belum, tapi memang itu kalau dilihat SK-nya dan juga memang salah satu dasar untuk pemberian sanksi dan reward, dan itu memang tentu untuk menegakkan ya apa hasil ini tentu pasti harus ada sanksi dan juga harus ada reward, tidak sekedar sanksi ya, mestinya juga harus ada reward gitu. Gitu Bu. Iya, terima kasih Prof. Masih ada dari Bapak Ibu? Izin bertanya Pak Tri. Monggo Pak. Oke.
Yang pertama terkait masalah teknis, mungkin sama Mas Hamam ya. Itu saya juga sudah tanya di chat. Itu nanti untuk tipe file yang bisa diupload, bisa apa aja nggih? Doc, image, audio, video, atau mungkin juga batasan file maksimalnya berapa? Apakah nanti jika kita uploadnya dalam bentuk rekaman audio yang agak panjang megabyte atau misalnya berapa megabyte, apakah akan berdampak di sistem simpannya? Terus yang kedua, terjadi perpindahan atau bukan mutasi ya, terjadi pergeseran karyawan itu, apakah nanti ketika di pertengahan tahun mereka juga harus mengisi lagi di apa badannya atau di tempat yang baru gitu, Pak? Terima kasih. Ya. Prinsipnya pertama tentang teknis tadi ya, mungkin nanti teman-teman di IT mungkin nanti yang bisa membatasi ya, jadi artinya jenis filenya apa yang bisa di-upload termasuk kapasitasnya sampai berapa ya, tentu mungkin teman-teman di IT mungkin nanti yang melihat kemampuan server kita seperti apa, nanti mungkin teman-teman IT yang bisa menjelaskan. Yang kedua terkait dengan ya intinya kan setahun hanya sekali ya melaporkannya. Jadi tentu kalau umpama ini ada mutasi dari satu unit ke unit lain, ya tentu dia akan melaporkan di posisi dia di unit mana. Nanti untuk bekerja dan yang lain mungkin unit itu mungkin bisa berkonsultasi pimpinan unit lama. Itu intinya tetap akan hanya sekali. Jadi artinya memang dimanapun dia melaporkan di posisi terakhir. Ya, cuma kinerjanya di pimpinan akan bisa bahan kepada pimpinan lama. Saya kira itu nanti. Matur suwun sangat, Prof. Prof, izin bantu jawab, Prof. Perihal tadi. Ya, silakan Mas Amam yang tadi mungkin ya. Matur suwun, Prof. Mas Royan untuk pertanyaannya. Mas Royan, untuk file itu bisa semua bentuk file bisa. Batas uploadnya ini kami belum batasi. Cuman memang kalau misalkan filenya itu sangat besar, berdampak kepada kecepatan upload dan kecepatan dari penilai untuk mendownload uploadannya itu sendiri. Jadi mungkin saat ini sekitar 2 MB cukup ya kali Mas. 1 atau 2 MB itu cukup. Bentuknya ini bebas karena kalau misalkan terlalu besar itu juga atasannya itu juga akan kewalahan untuk mendownload ini. Nah, ini Mas Royan. Matur suwun. Matur suwun Mas Amam. 2 MB ya. Noted. Izin bertanya bareng, Prof. Enggak, apa-apa. Saya masih agak bingung nih tadi. Karena IKP-nya baru ini. Ada beberapa yang kan upload bukti. Nah kan kalau kayak hafalan Al-Quran mungkin bisa gitu dengan pakai voice note atau seperti apa. Suaranya Bu nggak jelas. Iya, pangapunten. Betul. Kalau seperti bacaan Al-Quran itu kan bisa pakai voice note seperti itu, Prof. Tapi kalau seperti sholat lain, selain yang kita biasa diadakan setiap Jumat dini hari itu apa foto-foto begitu kelihatan, Prof? Ya. Matur suwun, Ya Prof. memang. Jadi memang ini ya, jadi itu kan memang ada item yang kan kita ya harus mengisinya ya, sebab itu diminta juga di AIK yang sudah ditutup oleh ya yang telah disahkan rektorat itu diimplementasi AIK di kampus itu salah satu. Jadi kita melihat itu ada ya, kita coba akomodasi ya di sini. Nah memang kalau sholat gimana ya, ini memang sementara ini memang mungkin ya, jadi kita sisian melihat
melihat dari dari yang bersangkutan. Jadi ada dalam batas tertentu ada yang klaimnya dari para tendik dan dosen ya, klaimnya tendik. Nah, tentu kan ini juga nanti akan berimbas pada aktivitas yang, nah, yang kaitannya AI ini memang harapannya kan lebih kepada ya semuanya AIK ya, semua area muaranya pada integritas masing-masing. Jadi tujuan kita untuk melapor apa yang kita jalan. Nah itu mungkin itu ya. Memang ini beberapa memang klaim yang bersangkutan, terus mungkin apa verifikasinya ya disilakan dari atasan untuk melihat dari klaim yang sudah dilakukan itu. Atau mungkin ini dari PIK mungkin bisa memberi masukan ini, mungkin ada Imron atau Pak Yaju atau yang mungkin bagaimana yang terkait dengan Islam ini. Memang di beliau itu kan melaporkan yang bersangkutan bahwa oh ini saya sering sholat malam atau kadang atau nah itu walaupun kan sudah ada apa pilihannya kan kadang-kadang buktinya itu yang apa gitu ya. Sementara kemarin ya ini klaim dari bersangkutan kan juga akan melihat kejujuran atau integritas para tendik, sementara itu kan dulu gitu ya. Sementara itu mungkin dari LPPIK dari yang lain mungkin bisa menambahkan, silakan terkait sholat malam. Berarti itu klaim kita sendiri ya, Prof ya? Ya, klaim sendiri. Jadi sama kan kita inti ini semuanya itu kan klaim kita semua dulu. Hanya kita melaporkan kita rajin begini, punya kegiatan ini, punya apa aktivitas ini semuanya klaim kita. Nah, nanti akan verifikasi oleh atasan bahwa atasan nanti dia memang di dalam verifikasi ya tadi mungkin bisa wawancara langsung atau bisa langsung atau seperti apa. Nah, itu Bu ya. Ya Prof, baik. Matur suwun Prof. Masih ada? Barangkali? Silahkan, atau sudah cukup? PKB? Kalau sudah cukup, Bapak Ibu, nanti insya Allah untuk penilaian dan sebagainya nanti ada edaran tersendiri ya, Prof ya? Ya, nanti akan ada dan tersendiri untuk pelaksananya. Ya, ini adalah bagian dari persiapan untuk itu, sosialisasi. Mudah-mudahan nanti bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Baik, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, berarti berakhir sudah kegiatan kita siang hari ini. Terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu semua, baik dosen pendidik, dan juga terima kasih Budi, terima kasih tim dari Biro Teknik Informasi. Ya, dan kebersamaan kita hari ini ya, memberi manfaat, kebaikan, dan barokah untuk semua. Kita akhiri bersama bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Matur suwun Pak Tri. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Istimewa.